Pesan itu masuk tepat pukul 12 malam. Tukang ledeng itu memperingatkanku. Aku lari membawa anakku menembus malam. Pukul 8 pagi, saat kembali, aku menjerit histeris melihat rumahku rata dengan tanah. Ternyata suamiku pelakunya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu sebenarnya dimulai seperti malam-malam biasanya. Sepi, dingin, dan hanya ada suara televisi yang menyala pelan di ruang tengah. Aku duduk di sofa sambil melipat pakaian, sesekali melirik jam dinding yang berdetak monoton. Sudah pukul 7 malam. Di luar, angin berhembus cukup kencang, membuat ranting pohon mangga di halaman depan sesekali mengetuk kaca jendela, menciptakan irama yang sedikit membuat bulu kuduk merinding. Namun, aku berusaha mengabaikannya. Sudah seminggu ini aku terbiasa sendirian di rumah besar ini, hanya ditemani Dika, putraku yang baru berusia 5 tahun. Suamiku sedang dinas luar kota, sebuah rutinitas yang makin sering ia lakukan akhir-akhir ini. "Ibu, aku haus." Suara Dika memecah keheningan. Ia muncul dari kamarnya sambil mengucek mata. Boneka beruang lusuh kesayangannya terseret di lantai. "Sebentar ya, sayang. Ibu ambilkan air dulu," jawabku sambil tersenyum, meletakkan tumpukan baju yang belum selesai kulihat. Aku berjalan menuju dapur. Suasana dapur terasa lebih dingin dari ruangan lain. Saat tanganku baru saja menyentuh pegangan kulkas, tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil yang tumpul, diikuti bunyi mendesis yang keras. Serot! Mataku terbelalak. Air menyembur deras dari bawah wastafel cuci piring. Semburannya begitu kuat hingga membasahi lantai keramik putih dalam hitungan detik. "Astaga!" teriakku panik. Aku berlari mendekat, mencoba memutar keran utama di bawah wastafel, tapi pegangannya macet total. Karat sialan. Air terus memancar, membanjiri dapurku yang bersih. Bau besi dan tanah basah langsung menguar memenuhi ruangan. Dika yang menyusul ke dapur langsung menangis melihat kepanikanku dan air yang mulai menggenang sampai ke kakinya. "Ibu, banjir!" teriaknya ketakutan. "Dika, jangan dekat-dekat. Lantainya licin," perintahku setengah berteriak. Otakku berputar cepat. Aku tidak bisa membiarkan ini semalaman, atau rumah ini akan menjadi kolam renang di pagi hari. Aku berlari mengambil ponsel di meja makan. Jemariku gemetar saat mencari kontak suamiku. Tuh, tidak diangkat. Hanya suara operator yang menyebalkan. Aku mencoba sekali lagi. Masih sama. "Ah, ayah kemana sih?" gerutuku kesal. Putus asa, aku membuka aplikasi pencarian dan mengetik, "jasa tukang ledeng darurat 24 jam terdekat." Beberapa nomor muncul. Aku menekan yang paling atas. Setelah 3 kali nada sambung, suara berat seorang pria menjawab. "Halo? Jasa ledeng Pak Slamet, ada yang bisa dibantu?" "Halo, Pak. Tolong saya, Pak. Pipa di dapur saya pecah parah. Airnya tidak mau berhenti. Saya sendirian sama anak kecil, tolong datang sekarang juga, Pak." "Saya bayar berapa saja?" ujarku nyaris histeris. "Tenang, Bu. Kirimkan alamatnya. Saya meluncur sekarang." 20 menit kemudian, yang terasa seperti 2 jam bagiku, bel rumah berbunyi. Aku mengintip dari jendela. Sebuah motor tua dengan boks perkakas besar di belakangnya terparkir di depan pagar. Seorang pria tua, mungkin usianya sekitar 60 tahunan, turun dengan langkah yang sedikit terseok. "Itu pasti Pak Slamet." Aku membukakan pintu. "Silakan masuk, Pak. Maaf merepotkan malam-malam." "Di dapur, Pak." Pak Slamet mengangguk sopan, tidak banyak bicara. Wajahnya terlihat lelah, dengan kerutan-kerutan dalam yang menghiasi dahinya. Ia mengenakan topi kusam dan jaket yang agak kebesaran. Tanpa membuang waktu, ia mengikutiku ke dapur. Genangan air sudah mencapai mata kaki. "Waduh, parah ini," gumamnya pelan. Ia langsung berlutut di genangan air, tidak peduli celananya basah kuyup. Ia mengeluarkan kunci Inggris besar dan mulai bekerja memutar pipa di bagian bawah. Aku berdiri di ambang pintu dapur sambil memeluk Dika yang masih sesenggukan. Aku memperhatikan Pak Slamet bekerja.
Awalnya, gerakannya cekatan dan tenang. Ia berhasil mematikan aliran air utama dalam beberapa menit. Suara desisan air berhenti, menyisakan suara tetesan sisa yang jatuh ke lantai. Tes tes tes. Keheningan kembali menguasai rumah. Namun, Pak Slamet tidak langsung berdiri. Ia masih membungkuk di bawah kolong wastafel yang gelap itu. Ia menyalakan senter kecil yang ia gigit di mulutnya. Cahayanya menyorot ke bagian dalam, tempat pipa air bersilangan dengan pipa gas LPG yang tertanam di dinding, instalasi model lama yang memang agak riskan. Tiba-tiba, aku melihat punggung Pak Slamet menegang. Ia diam mematung. Senter di mulutnya bergetar, membuat cahaya yang menyorot ke dinding ikut bergoyang-goyang tidak beraturan. Ada apa, Pak? Ada yang rusak lagi? Tanyaku khawatir. Pak Slamet tidak menjawab. Ia perlahan mengeluarkan kepalanya dari kolong wastafel. Wajahnya. Astaga, aku tidak akan pernah melupakan ekspresi itu. Wajah tua itu pucat pasi, seolah darah baru saja ditarik keluar dari tubuhnya. Butiran keringat dingin sebesar biji jagung muncul di pelipisnya, padahal udara malam itu dingin karena hujan. Pak, panggilku lagi, kali ini lebih pelan. Ia menelan ludah dengan susah payah. Matanya bergerak liar, melirik ke arahku, lalu ke arah Dika, lalu kembali ke kolong wastafel. Tangannya yang memegang kunci Inggris gemetar hebat, sampai terdengar bunyi kelontang pelan saat alat itu beradu dengan pipa besi. Tidak apa-apa, Bu, suaranya parau dan bergetar. Cuma butuh dikencangkan sedikit lagi. Ia kembali masuk ke kolong wastafel. Tapi kali ini, aku mendengar nafasnya memburu. Ia tidak sedang memperbaiki pipa air. Aku bisa mendengar bunyi krek-krek yang sangat pelan, seolah ia sedang memeriksa sesuatu dengan sangat hati-hati, takut menyentuh benda yang salah. Firasatku mulai tidak enak. Kenapa memperbaiki pipa air tapi dia terlihat setakut itu? Apakah dia sakit jantung? Atau dia melihat tikus besar? Aku ingin bertanya lagi, tapi naluriku berkata untuk diam. Aku mengeratkan pelukanku pada Dika. SSHH, sudah ya, Nak? Omnya sebentar lagi selesai. Bisikku menenangkan Dika, meskipun jantungku sendiri berdegup kencang melihat punggung tukang ledeng yang gemetaran itu. 15 menit berlalu dalam ketegangan yang aneh. Suara logam beradu dengan logam akhirnya berhenti. Pak Slamet merangkak mundur keluar dari bawah wastafel. Ia berdiri perlahan, memegangi pinggangnya. Wajahnya masih sama pucatnya, bahkan bibirnya kini terlihat sedikit kebiruan. Ia menyeka keringat di dahinya dengan lengan jaket yang kotor. Sudah beres, Bu, katanya tanpa menatap mataku. Ia sibuk membereskan alat-alatnya, memasukkannya ke dalam tas perkakas dengan gerakan yang terburu-buru, kasar, dan ceroboh. Beberapa kunci pas jatuh ke lantai, menimbulkan suara gaduh yang membuat Dika tersentak kaget. Hati-hati, Pak, ujarku. Aku melangkah mendekat, berusaha bersikap normal meski atmosfer di dapur terasa begitu berat dan mencekam. Berapa biayanya, Pak? Karena ini darurat malam hari, saya tambahkan tip ya. Aku merogoh saku celana rumahku, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Jumlah yang jauh lebih besar dari tarif normal, sebagai rasa terima kasih karena ia mau datang secepat ini. Namun, reaksi Pak Slamet sungguh di luar dugaan. Ia menggeleng keras, seolah uang itu adalah benda beracun. Tidak usah, Bu. Tidak usah lebih. Bayar tarif biasa saja 100.000. Cepat, Bu. Kata, cepat, itu ia tekankan dengan nada mendesak yang aneh. Aku bingung, tapi menuruti permintaannya. Aku memberikan selembar uang 100.000. Ia menyambarnya dengan cepat, meremasnya ke dalam saku, lalu menyangklong tas beratnya di bahu. Ia tidak menghitung uang itu, bahkan tidak mengeceknya. Terima kasih, Pak, kataku canggung. Bapak mau minum dulu? Kelihatannya Bapak pucat sekali. Tidak. Saya harus pergi. Sekarang, potongnya cepat. Ia berbalik badan dan berjalan setengah berlari menuju pintu depan, meninggalkan jejak sepatu basah di lantai ruang tengahku. Aku menggandeng Dika dan mengikutinya sampai ke pintu depan untuk mengunci pagar. Saat Pak Slamet sudah berada di ambang pintu, tepat sebelum ia melangkah keluar ke teras, ia berhenti mendadak. Tangannya mencengkeram kusen pintu begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih.
Ia menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya malam itu, ia menatap mataku lurus-lurus. Tatapan itu, ya Tuhan, itu bukan tatapan orang jahat. Itu bukan tatapan lelaki yang memiliki niat buruk pada wanita. Itu adalah tatapan nanar. Tatapan penuh ketakutan, kepedihan, dan rasa kasihan yang mendalam. Matanya beralih dari wajahku, turun menatap Dika yang bersembunyi di balik kakiku. Ada genangan air mata di sudut mata tua itu. Bibirnya bergerak-gerak, terbuka sedikit seolah ingin meneriakkan sesuatu. Jakunnya naik turun. Ia tampak sedang bertarung hebat dengan dirinya sendiri. Ada sebuah rahasia besar yang tersangkut di tenggorokannya, mendesak ingin keluar, namun tertahan oleh sesuatu yang lebih menakutkan. "Pak?" tanyaku, kali ini suaraku ikut bergetar. "Bapak kenapa? Ada yang salah dengan rumah saya?" Pak Slamet menarik napas panjang, lalu menghembuskannya kasar. Ia menggeleng lemah, seolah menyerah pada pertarungan batinnya. "Kunci pintunya, Bu," bisiknya serak, nyaris tak terdengar. "Kunci yang rapat. Jaga anak ini." Hanya itu. Tanpa menunggu jawabanku, ia langsung berlari kecil menuju motornya di luar pagar. Ia menyalakan mesin dengan tergesa-gesa, suara knalpot motor tuanya memecah keheningan malam, lalu tancap gas menghilang di tikungan jalan kompleks yang gelap. Aku berdiri terpaku di ambang pintu, merasakan angin malam yang menusuk tulang. Kata-katanya sederhana, tapi nada bicaranya membuat darahku membeku. Kunci yang rapat. Jaga anak ini. Perasaan tidak enak yang sejak tadi menggangguku kini, berubah menjadi alarm bahaya yang berdering di kepalaku. Dengan cepat, aku menutup pintu utama. Klek, klek. Aku memutar kunci 2 kali. Lalu aku memasang rantai pengaman. Tidak cukup, aku mendorong sofa single yang cukup berat untuk mengganjal pintu dari dalam. "Ibu, kenapa pintunya digituin?" tanya Dika polos. Aku berlutut, menyamakan tinggiku dengannya, lalu memegang kedua bahu kecilnya. "Tidak apa-apa, sayang. Biar aman saja. Yuk, kita tidur lagi." Aku mematikan semua lampu ruang tengah dan dapur. Aku memeriksa jendela-jendela, memastikan semuanya terkunci rapat. Saat melewati dapur untuk mematikan lampu, aku sempat melirik ke arah wastafel. Pipa itu sudah rapi, tidak ada bocoran. Tapi bayangan wajah pucat Pak Slamet saat keluar dari kolong itu masih menghantuiku. Apa yang dia lihat di sana? Hanya pipa, kan? Aku membawa Dika masuk ke kamar utamaku. Malam ini aku tidak akan membiarkannya tidur sendiri di kamarnya. Aku mengunci pintu kamar tidur, lalu memeluk Dika di atas kasur. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Aku mencoba memejamkan mata, tapi tidak bisa. Pikiranku melayang kemana-mana. Aku mencoba menghubungi suamiku lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Sial, umpatku dalam hati. Kemana dia saat aku ketakutan begini? Dika sudah tertidur pulas, napasnya terdengar teratur. Wajahnya begitu damai, kontras sekali dengan detak jantungku yang tidak karuan. Aku terus memikirkan tatapan Pak Slamet. Kenapa dia menatap kami seperti orang yang sedang melihat mayat? Aku berbaring miring menghadap Dika, mengelus rambutnya, berusaha meyakinkan diriku bahwa aku hanya paranoid. Itu cuma tukang ledeng tua yang kelelahan, Ibu, batinku. Mungkin dia sedang sakit atau punya masalah keluarga. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Waktu merayap lambat. Sangat lambat. Kesunyian malam terasa semakin mencekik. Setiap kali ada suara angin atau suara kendaraan lewat di kejauhan, aku tersentak. Hingga akhirnya, rasa kantuk mulai menyerang karena lelah menangani banjir tadi. Mataku mulai terasa berat. Samar-samar aku melihat jam digital di nakas. Angka-angkanya berubah pelan. Pukul 23.58, pukul 23.59. Tepat saat angka berubah menjadi pukul 00, saat pergantian hari tiba, ponselku yang tergeletak di meja samping tempat tidur bergetar panjang. DRRRT. DRRRT. Getaran itu terdengar begitu keras di ruangan yang sunyi, membuatku melonjak kaget. Jantungku serasa mau copot. Siapa yang mengirim pesan tengah malam begini? Suamiku? Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel itu. Cahaya layarnya menyilaukan mata yang terbiasa dengan kegelapan.
Sebuah notifikasi WhatsApp muncul di layar. Nomor tidak dikenal. Tidak ada nama. Tapi mataku terpaku pada foto profilnya. Itu logo Jasa Ledeng yang tadi kulihat di Google. Logo, Jasa Ledeng Pak Slamet. Rasa dingin langsung menjalar dari ujung kaki ke ubun-ubun. Kenapa tukang ledeng itu mengirim pesan sekarang? Aku membuka pesan itu. Isinya bukan tagihan, bukan ucapan terima kasih. Kalimat yang tertera di layar membuat napasku tercekat, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik leherku. Mataku terpaku pada layar ponsel yang menyala terang di tengah kegelapan kamar. Tulisan di layar itu tampak seperti vonis hakim, tegas dan menakutkan, kontras dengan ikon foto profil wajah tua Pak Slamet yang tersenyum canggung di samping pipa paralon. Jari-jariku gemetar hebat saat membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencerna setiap katanya. Bu, ini tukang ledeng tadi. Tolong jangan panik, tapi dengarkan saya. Cepat bawa anakmu pergi dari rumah situ sebelum jam 2 pagi. Atau kau akan menyesal nanti. Jangan nyalakan lampu utama, lewat pintu belakang saja. Darahku berdesir hebat. Rasa kantuk yang tadi sempat menggelayuti pelupuk mata lenyap seketika, digantikan oleh adrenalin yang membanjiri seluruh tubuh. Aku duduk tegak di tepi ranjang. Ponsel masih kupegang erat seolah benda itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Jam di sudut layar ponsel menunjukkan pukul 005. Apa-apaan ini? Bisikku pada kesunyian. Otak logisku berusaha memberontak. Ini pasti lelucon. Atau mungkin modus penipuan baru? Bagaimana mungkin seorang tukang ledeng yang baru saja kutemui beberapa jam lalu tiba-tiba mengirim pesan bernada ancaman seperti ini? Menyuruhku pergi dari rumahku sendiri di tengah malam buta? Itu gila. Benar-benar tidak masuk akal. Namun, bayangan wajah Pak Slamet kembali muncul di benakku. Aku mengingat dengan jelas bagaimana tubuh rentanya gemetar di bawah wastafel. Aku ingat keringat dingin yang mengucur deras di pelipisnya, padahal ia hanya membetulkan pipa air sederhana. Dan yang paling menghantuiku adalah tatapannya di pintu depan tadi. Tatapan nanar. Tatapan seseorang yang ingin menyelamatkan nyawa tapi terbungkam oleh ketakutan yang lebih besar. Jika dia berniat jahat, bukankah lebih mudah melakukannya saat dia masih di dalam rumah tadi? Saat dia memegang kunci Inggris besar dan aku hanya seorang wanita sendirian dengan anak kecil? Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan menolak uang lebih dariku. Dia menyuruhku mengunci pintu rapat-rapat. Aku menatap pesan itu lagi. Sebelum jam 2 pagi. Sekarang pukul 12 malam lewat sedikit. Itu artinya aku punya waktu kurang dari 2 jam. Tapi waktu untuk apa? Apa yang akan terjadi pukul 2 pagi? Bom? Perampokan massal? Atau hantu? Aku mencoba mengetik balasan dengan jari yang kaku. Maksud Bapak apa? Kenapa saya harus pergi? Ada apa sebenarnya, Pak? Pesan terkirim. Centang 1. Aku menunggu 1 menit. 2 menit. Masih centang 1. Ponselnya tidak aktif. Atau mungkin dia sengaja mematikan ponsel setelah mengirim peringatan itu. Rasa takut mulai merayap naik dari perut ke tenggorokan. Suasana kamar yang tadinya terasa aman kini berubah mencekam. Bayangan lemari pakaian terlihat seperti monster yang mengintai. Suara angin di luar jendela terdengar seperti bisikan orang asing. Jangan nyalakan lampu utama. Instruksi itu spesifik sekali. Kenapa tidak boleh menyalakan lampu? Apakah ada yang mengawasi rumah ini? Secara refleks, aku menoleh ke arah jendela kamar yang tertutup gorden tebal. Apakah di luar sana, di balik kegelapan jalan kompleks yang sepi, ada sepasang mata yang sedang menatap rumahku? Mengawasi apakah aku masih terbangun atau sudah tertidur? Bulu kuduku meremang. Aku menoleh ke samping, menatap Dika yang masih tertidur pulas memeluk guling. Dadanya naik turun dengan irama yang tenang. Wajahnya begitu polos, tidak tahu bahwa ibunya sedang dilanda teror yang tak kasat mata. Aku mengelus pipinya pelan. Hangat. Kehangatan tubuhnya sedikit memberiku kekuatan, sekaligus menambah rasa panik. Aku harus melindunginya. Apapun yang terjadi, Dika tidak boleh terluka. Tapi pergi kemana? Ini tengah malam. Keluar rumah membawa anak kecil tanpa tujuan jelas adalah tindakan nekat. Bagaimana jika justru di luar sana bahaya yang sebenarnya mengintai? Bagaimana jika pesan Pak Slamet ini adalah jebakan?
Dia menyuruhku keluar lewat pintu belakang agar komplotannya bisa menyergap kami di tempat gelap. Kepalaku pening memikirkan segala kemungkinan. Jantungku berdetak begitu kencang sampai rasanya sakit di rongga dada. Aku bangkit dari kasur dengan sangat perlahan agar kasur tidak berdecit. Kakiku menyentuh lantai yang dingin. Aku berjalan mengendap-endap menuju jendela. Dengan sangat hati-hati, aku menyibakkan sedikit saja celah gorden, hanya selebar 1 jari. Aku mengintip keluar. Halaman depan rumah tampak sepi. Lampu jalan di depan pagar berkedip-kedip suram. Pohon mangga berdiri diam, bayangannya memanjang di aspal. Tidak ada mobil asing. Tidak ada orang yang berdiri di depan pagar. Hanya kesunyian malam yang wajar. Namun, ketenanganku tidak kembali. Justru kesunyian itu terasa palsu. Seperti ketenangan sebelum badai. Pesan Pak Slamet terasa begitu nyata dan mendesak. Kata, menyesal, yang ia gunakan bukan ancaman kosong. Itu adalah peringatan. Aku kembali duduk di tepi kasur. Kembali menatap layar ponsel. Baterai tinggal 20%. Tuhan, aku harus bagaimana? Rintihku pelan. Pikiranku berpacu dengan waktu. Tik-tok tik-tok. Suara jarum jam dinding di ruang tengah terdengar sampai ke kamar, seolah menghitung mundur sisa hidup kami. Pukul 00.15, waktu terus berjalan tanpa ampun. Aku tidak bisa diam saja. Jika ini hanya orang iseng, aku akan memaki-maki Pak Slamet besok pagi. Tapi jika ini nyata, jika benar ada sesuatu yang akan terjadi pukul 2 pagi, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri jika sesuatu terjadi pada Dika hanya karena aku mengabaikan peringatan ini. Aku butuh pendapat orang lain. Aku butuh suara yang rasional untuk menenangkanku. Atau setidaknya, seseorang yang tahu kondisiku saat ini. Tanganku kembali bergerilya di atas layar ponsel. Satu-satunya orang yang bisa kuhubungi dan kupercayai saat ini adalah suamiku, Mas Bayu. Dia memang sedang dinas di luar kota, tapi setidaknya dia bisa memberitahuku apa yang harus dilakukan. Dia yang selalu tenang, dia yang selalu punya solusi logis. Aku menekan tombol panggil di nama suamiku. Aku menempelkan ponsel ke telinga, berdoa dalam hati agar nada sambung terdengar. Ayolah, Mas. Angkat. Aku butuh kamu sekarang. Hening sejenak. Lalu, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Suara operator wanita yang datar itu terdengar seperti ejekan. Aku memutus sambungan dengan kasar, lalu mencoba lagi. Sekali lagi. Hasilnya sama. Ponselnya mati total. Kenapa si HP-nya harus mati di saat genting begini? Umpatku tertahan, air mata frustrasi mulai menggenang di pelupuk mata. Kemarahan bercampur ketakutan membuat dadaku sesak. Biasanya dia selalu mengabari kalau mau tidur atau mematikan ponsel. Kenapa malam ini dia menghilang begitu saja? Aku melempar pandangan ke sekeliling kamar yang temaram. Hanya diterangi cahaya lampu tidur kecil di sudut. Rasa terisolasi mulai mencekikku. Aku sendirian. Benar-benar sendirian di rumah besar ini. Tetangga di kanan dan kiri rumahku adalah pekerja yang pergi pagi pulang malam. Kami jarang bertegur sapa. Meminta tolong pada mereka di jam segini dengan alasan, dapat uang dari tukang ledeng, hanya akan membuatku terlihat seperti orang gila. Atau polisi? Haruskah aku menelepon polisi? Aku membayangkan percakapannya. Halo Pak Polisi, tolong datang ke rumah saya. Tidak ada perampok. Tidak ada kebakaran. Cuma ada tukang ledeng bilang saya harus pergi sebelum jam 2 pagi. Polisi pasti akan tertawa atau menganggapku sedang mengerjai mereka. Mereka tidak akan mengirim patroli hanya karena pesan WhatsApp yang ambigu. Kecuali sudah ada kejadian, mereka tidak akan bergerak. Dan aku tidak mau menunggu sampai kejadian itu menimpa kami. Aku berdiri, mondar-mandir di samping tempat tidur. Lantai dingin menusuk telapak kakiku, tapi aku tidak peduli. Percaya atau tidak, lari atau diam, logikaku berdebat hebat. Sisi logis, ini rumahku, ini bentengku. Pintu sudah dikunci ganda, diganjal sofa. Jendela diteralis. Apa yang bisa menembus masuk? Pak Slamet itu orang asing. Mungkin dia sakit jiwa. Mungkin dia ingin aku keluar rumah supaya rumah kosong dan dia bisa menjarahnya. Sisi insting,
Ingat wajahnya, Sarah. Ingat matanya. Orang jahat tidak menatap anak kecil dengan rasa iba seperti itu. Orang jahat tidak akan menyuruhmu pergi tanpa menyalakan lampu. Itu adalah instruksi keselamatan, bukan instruksi perampokan. Dan ingat, dia tahu struktur rumah ini. Dia baru saja dari dapur. Dia melihat sesuatu di bawah sana. Sesuatu yang membuatnya lari ketakutan. Sesuatu di dapur. Seketika aku teringat lagi momen itu. Saat Pak Slamet terdiam kaku di bawah wastafel. Saat dia menatap pipa gas itu. Tunggu dulu. Pipa gas. Apakah ada kebocoran gas yang dia lihat tapi tidak dia katakan? Tapi kalau cuma bocor, kenapa dia tidak bilang? Bu, gasnya bocor, segera panggil teknisi. Kenapa harus menyuruh pergi sebelum jam 2 pagi? Gas bocor tidak mengenal jam. Gas bocor bisa meledak kapan saja jika ada pemicu. Kecuali itu bukan kebocoran biasa. Kecuali ada sesuatu yang diatur untuk terjadi pada jam 2 pagi. Pemikiran itu menghantamku seperti palu godam. Kakiku lemas seketika. Aku terduduk kembali di lantai, bersandar pada tepi ranjang. Napasku menjadi pendek-pendek. Jika dugaanku benar, jika ada sesuatu yang berbahaya di dapur, sesuatu yang dilihat Pak Slamet dan membuatnya ketakutan setengah mati hingga tak berani bicara di dalam rumah, maka setiap detik aku berada di sini, aku sedang bertaruh nyawa. Aku melirik jam lagi. Pukul 00.35. Waktu berlalu begitu cepat saat kita sedang panik. Aku menatap Dika lagi. Anakku satu-satunya. Hartaku yang paling berharga. Naluri seorang ibu tidak pernah salah. Bisikku pada diri sendiri, menguatkan hati. Aku tidak boleh mengambil risiko. Sekecil apapun kemungkinan bahaya itu, aku tidak boleh berjudi dengan nyawa Dika. Lebih baik aku merasa bodoh karena lari dari ancaman palsu, daripada aku menyesal seumur hidup, atau mati, karena mengabaikan peringatan nyata. Lebih baik kami kedinginan di dalam mobil di parkiran minimarket, daripada tertimpa reruntuhan atap rumah. Keputusan sudah bulat. Aku akan pergi. Sekarang juga. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantung agar bisa berpikir jernih. Aku harus mengikuti instruksi Pak Slamet dengan presisi militer. Jangan nyalakan lampu utama. Oke. Lewat pintu belakang. Oke. Bawa anakmu pergi. Pasti. Aku bangkit perlahan. Aku tidak boleh menyalakan lampu kamar. Aku meraba-raba dalam kegelapan menuju lemari. Aku tidak akan membawa koper. Itu terlalu ribet dan berisik. Aku hanya butuh tas punggung kecil. Dengan cekatan namun sunyi, aku memasukkan dompet, kunci mobil, sebotol air mineral yang ada di nakas, dan satu set pakaian ganti untuk Dika. Tanganku meraba laci, mengambil senter kecil, tapi aku ingat untuk tidak menyalakannya dulu. Aku juga menyambar jaket tebal milikku dan jaket Dika. Sekarang, bagian tersulit. Membangunkan Dika tanpa membuatnya menangis atau rewel. Jika dia menangis keras, suaranya bisa memancing perhatian siapapun yang mungkin sedang mengawasi rumah ini. Aku mendekati Dika, lalu mengguncang bahunya pelan. Sayang, Dika bangun, nak, bisikku tepat di telinganya. Dika menggeliat, matanya mengerjap-ngerjap berat. Ibu, kenapa? Masih malam? Rengeknya pelan. Aku langsung menutup mulutnya dengan lembut menggunakan telapak tanganku. SSSTTT. Jangan berisik ya, sayang. Kita main petak umpet. Mata Dika terbuka sedikit lebih lebar mendengar kata, petak umpet. Di usianya yang masih 5 tahun, permainan adalah bahasa yang paling ia mengerti. Petak umpet, bisiknya di balik tanganku. Iya, jawabku, berusaha menyembunyikan getar dalam suaraku. Kita harus keluar diam-diam. Tidak boleh ada suara. Tidak boleh nyalakan lampu. Kalau Dika pintar dan tidak bersuara, nanti ibu belikan es krim besok pagi. Oke? Dika mengangguk, meski aku tahu dia bingung. Dia anak yang pintar. Dia bisa merasakan ketegangan dari tubuhku, dan untungnya, dia menurut. Aku memakaikan jaketnya dengan cepat. Lalu, aku menggendongnya. Dia sudah cukup berat. Sekitar 20 kilogram, tapi adrenalin memberiku kekuatan ekstra. Aku menyampirkan tas punggung di bahu kiri, sementara Dika berada dalam gendongan depanku, kakinya melingkar di pinggangku.
Pegangan yang erat sama ibu. Jangan lepas, dan jangan bicara, bisikku lagi. Aku membuka pintu kamar tidur perlahan. Engselnya berbunyi kriet pelan. Suara yang biasanya tidak kupedulikan, tapi malam ini terdengar seperti ledakan meriam di telingaku. Aku menahan napas. Koridor rumah gelap gulita. Hanya ada bias cahaya bulan yang masuk samar-samar dari ventilasi. Jantungku berdegup liar di kerongkongan. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Langkah demi langkah, aku menyusuri lorong menuju dapur. Instruksinya adalah lewat pintu belakang. Itu artinya aku harus melewati dapur, tempat di mana Pak Slamet melihat sesuatu itu. Setiap langkah terasa berat. Mataku liar waspada, menembus kegelapan, takut melihat bayangan yang bergerak. Saat kakiku menginjak lantai dapur, hawa dingin langsung menyergap. Bau amis air bekas banjir tadi masih tercium, bercampur dengan bau lain yang samar bau gas? Atau hanya perasaanku saja? Aku tidak berani menoleh ke arah wastafel. Aku fokus pada pintu belakang yang terhubung ke garasi samping. Tanganku yang berkeringat memegang gagang pintu dapur. Kunci memutar dengan bunyi klik yang tajam. Aku membuka pintu. Angin malam langsung menampar wajahku. Garasi samping gelap. Mobilku terparkir di sana. Sedikit lagi, sayang. Sedikit lagi kita aman, batinku. Namun, saat aku melangkah keluar menuju mobil, perasaanku tiba-tiba tidak enak. Seperti ada mata yang menatap tajam ke arah punggungku dari kegelapan seberang jalan. Koridor rumahku tidak pernah sepanjang ini. Biasanya, hanya butuh 10 langkah dari pintu kamar tidur menuju dapur. Namun malam ini, setiap sentimeter lantai keramik yang kupijak terasa seperti hamparan ranjau darat yang siap meledak. Kakiku yang telanjang bersentuhan dengan lantai yang dinginnya menusuk tulang, tetapi keringat hangat justru mengalir deras di punggungku, membasahi daster di balik jaket tebal yang kukenakan. Aku menggendong Dika di depan dada. Berat tubuhnya yang mencapai 20 kg mulai menekan bahu dan pinggangku, tapi aku tidak berani mengubah posisi. Aku memeluknya erat, satu tangan menahan punggungnya, tangan lain mencengkeram tas punggung berisi peralatan bertahan hidup kami, dompet, kunci mobil, dan botol air. Napas Dika yang teratur menerpa leherku, hangat dan berbau susu. Irama napasnya yang tenang sangat kontras dengan jantungku yang berdegup liar, menabuh rongga dada seolah ingin mendobrak keluar. Jangan nyalakan lampu utama. Instruksi Pak Slamet itu terus bergema di kepalaku, berulang-ulang seperti mantra. Rumah ini gelap gulita. Satu-satunya penerangan hanyalah bias cahaya bulan pucat yang menyelinap masuk melalui ventilasi di atas jendela, menciptakan bayangan-bayangan abstrak yang menakutkan di dinding. Rak sepatu terlihat seperti beruang yang sedang berjongkok. Gantungan topi ayah Dika terlihat seperti kepala manusia yang melayang. Imajinasiku yang dipicu adrenalin mulai bermain liar, menciptakan monster di setiap sudut ruangan. Langkah demi langkah, aku menyusuri lorong. Kriet. Lantai kayu parket di dekat ruang tengah berbunyi pelan saat aku menginjaknya. Aku langsung membeku. Mataku membelalak, memindai kegelapan di sekeliling. Telingaku menajam, mencoba menangkap suara balasan. Apakah ada orang lain di sini? Apakah suara langkahku membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur? Hening. Hanya suara huming pelan dari kulkas di dapur. Aku kembali melangkah. Kali ini dengan teknik berjinjit yang menyakitkan betis, berusaha membagi beban tubuh agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Kami mendekati dapur. Inilah zona merahnya. Tempat di mana Pak Slamet melihat sesuatu di bawah wastafel. Saat kakiku menyentuh batas lantai ruang tengah dan lantai dapur, hawa dingin yang tidak wajar langsung menyergap. Bukan hanya dingin karena suhu, tapi dingin yang membawa aura kematian. Bau di dapur ini berbeda. Ada sisa bau tanah basah dari air ledeng yang sempat meluap tadi sore, tapi di balik itu, hidungku menangkap aroma lain. Aroma yang samar, tipis, tapi tajam. Seperti bau logam yang dipanaskan, bercampur dengan aroma gas LPG yang sangat tipis. Instingku berteriak untuk segera lari, tapi logikaku menahan agar tidak gegabah. Jika aku lari, aku akan menabrak kursi makan. Suaranya akan gaduh. Aku berjalan miring melewati meja makan, tanganku meraba pinggiran meja sebagai panduan dalam gelap.
Mataku tertuju pada pintu akses menuju garasi samping. Itu targetku. Namun, untuk mencapainya, aku harus berjalan melewati area wastafel. Jantungku rasanya berhenti berdetak saat mataku melirik ke arah kabinet bawah wastafel. Pintu kabinet itu tertutup rapat. Tapi di kepalaku, terbayang wajah pucat Pak Slamet yang gemetaran saat keluar dari sana. Apa yang ada di balik pintu kayu tipis itu? Bom? Ular? Atau seseorang yang sedang bersembunyi menungguku? Ibu. Dika tiba-tiba menggeliat dalam gendonganku, suaranya serak khas bangun tidur. Darahku tersirap. Dengan cepat namun lembut, aku menepuk-nepuk punggungnya. SSHH. Tidur lagi, sayang. Ibu cuma mau ambil minum. Bisikku super pelan, nyaris tanpa suara. Kebohongan itu meluncur begitu saja. Untunglah, Dika kembali menyandarkan kepalanya di bahuku, matanya terpejam lagi. Aku sampai di depan pintu penghubung garasi. Tanganku yang basah oleh keringat dingin memegang handle pintu bulat itu. Aku memutarnya perlahan. Sangat perlahan. Klik. Suara kunci terbuka terdengar seperti letusan pistol di telingaku yang sensitif. Aku menahan napas, menunggu reaksi. Tidak ada. Aku mendorong pintu itu. Angin malam yang lebih dingin langsung menampar wajahku. Kami masuk ke garasi. Garasi samping rumahku adalah area semi terbuka dengan atap kanopi, dikelilingi pagar tembok setinggi 2 meter dan pintu besi dorong di bagian depan. Di sini lebih gelap daripada di dalam rumah. Tumpukan kardus bekas pindahan yang belum sempat dibereskan suamiku menumpuk di sudut, membentuk siluet-siluet menyeramkan. Sepeda roda 3 Dika terparkir miring di dekat ban mobil. Mobil hatchback putihku terparkir manis di sana. Benda itu terlihat seperti sekoci penyelamat di tengah lautan badai. Aku melangkah mendekati mobil. Masalah terbesarku sekarang adalah membukanya. Mobilku adalah keluaran lama, sistem alarmnya berbunyi cukup nyaring, BIP. Setiap kali tombol unlock ditekan. Suara itu pasti akan terdengar sampai ke rumah tetangga di keheningan jam 1 pagi ini. Dan yang lebih parah, lampu hazard akan berkedip 2 kali. Cahayanya akan menjadi sinyal bagi siapapun yang mengawasi rumah ini. Aku tidak bisa menggunakan remote. Aku harus menggunakan kunci manual. Aku menurunkan Dika perlahan, memintanya berdiri di samping ban belakang. Dika, pegang celana ibu. Jangan lepas. Jangan bersuara, perintahku sambil berbisik tegas. Dika mengangguk, tangan mungilnya mencengkeram ujung dasterku erat-erat. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan anak kunci ke lubang kunci di pintu pengemudi. Lubang itu terasa sangat kecil dalam kegelapan. Krak, kunci masuk. Aku memutarnya ke kanan. Klek, mekanisme kunci terbuka. Syukurlah, tidak ada alarm. Tidak ada lampu berkedip. Hanya suara mekanis murni. Aku membuka pintu belakang terlebih dahulu. Masuk, nak. Langsung tiduran di kursi, ya. Pakai selimut jaketmu. Dika merangkak naik. Aku memastikan dia sudah berbaring aman sebelum menutup pintu dengan teknik menekan, bukan membanting, sampai terdengar bunyi klik pelan. Sekarang giliranku. Aku memutari mobil menuju kursi pengemudi. Namun, saat aku hendak membuka pintu depan, perasaanku tiba-tiba tidak enak. Bulu kuduk di tengkuku meremang hebat, seolah ada aliran listrik statis yang menjalar di kulit leherku. Sensasi diawasi. Sensasi menjadi mangsa yang sedang dibidik oleh predator. Secara refleks, aku menoleh ke arah jalanan di depan pagar garasi. Pagar besi itu berjeruji jarang, sehingga aku bisa melihat ke jalan kompleks yang sepi. Di seberang jalan, ada sebuah tiang listrik beton yang berdiri tegak di depan kafling kosong yang penuh ilalang. Tidak ada orang. Tapi, mataku menangkap sesuatu. Ada titik cahaya merah kecil. Sangat kecil, seukuran mata jarum. Berkedip. 1 kali. 2 kali. Itu bukan lampu jalan. Lampu jalan berwarna kuning pudar. Itu bukan lampu rumah tetangga. Itu letaknya di pertengahan tiang listrik, di ketinggian sekitar 3 meter. Kamera? Sejak kapan ada kamera di tiang listrik jalan buntu ini? Rasa takut meledak di dadaku, mengubah darahku menjadi es. Pak Slamet benar. Cepat bawa anakmu pergi. Seseorang sedang memantau rumah ini.
Seseorang sedang menonton kami. Aku segera masuk ke kursi pengemudi dan mengunci pintu dari dalam. Tanganku gemetar tak terkendali saat memasukkan kunci ke kontak starter. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian. 1, 2, 3. Aku memutar kunci. Brebet, ngeng. Mesin mobil menyala. Suara knalpot menderu memecah keheningan malam. Di saat yang sama, lampu depan mobil otomatis menyala terang, menyorot ke arah pintu pagar garasi. Dan saat itulah, aku melihatnya. Pantulan cahaya lampu mobilku di kaca jendela dapur rumahku sendiri. Dari sudut mataku, aku melihat tirai dapur sedikit tersibak. Dan dari celah tirai itu, ada kilatan cahaya putih. Flash. Seperti lampu kilat kamera ponsel yang mengambil foto. Padahal, dapur itu kosong. Aku baru saja melewatinya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Itu artinya, pelakunya sudah memasang alat di dalam. Atau lebih buruk, dia ada di dalam sana, bersembunyi di kegelapan, mengawasiku berjalan melewati dapur tadi tanpa aku sadari. Arg. Aku menjerit tertahan karena panik. Aku tidak peduli lagi. Persetan dengan suara bising. Persetan dengan tetangga. Aku harus keluar dari sini sekarang juga. Tapi pagar. Ya Tuhan, pagar garasi masih terkunci slotnya. Aku memukul setir dengan frustrasi. Aku menangis. Air mata ketakutan tumpah begitu saja. Aku harus keluar lagi. Aku harus mengekspos diriku lagi di bawah sorotan lampu dan mata pengintai itu untuk membuka pagar. Ibu? Suara Dika terdengar takut dari belakang. Diam di situ, Dika. Jangan bangun. Bentakku tanpa sadar. Aku melompat keluar dari mobil yang mesinnya masih menyala. Aku berlari seperti orang gila menuju pagar besi hitam itu. Aku merasa seolah ada titik laser senapan yang sedang membidik punggungku. Tanganku meraih grendel pagar. Besi dingin itu licin oleh embun. Aku menariknya kasar. Keras. Macet. Ayo. Buka. Teriakku sambil menendang bagian bawah pagar. Klang. Grendel terbuka. Aku mendorong pagar itu sekuat tenaga. Engselnya yang jarang diminyaki menjerit nyaring. Kri. Suara yang pasti terdengar sampai ke ujung blok. Aku tidak menoleh lagi ke arah rumah. Aku tidak berani melihat jendela dapur itu lagi. Aku berlari balik ke mobil, membanting pintu, memasukkan gigi mundur, dan menginjak gas. Mobilku melompat mundur keluar dari garasi. Ban berdecit di aspal. Aku memutar setir dengan kasar, mengubah gigi ke posisi maju, dan tancap gas. Mobil melesat meninggalkan rumah nomor 4B itu. Aku melihat dari spion tengah. Rumahku berdiri di sana, gelap, diam, dan tampak begitu normal dari luar. Tapi aku tahu, di dalamnya ada monster yang sedang menunggu waktu untuk bangun. Aku memacu mobil melewati polisi tidur tanpa mengerem, membuat mobil terguncang hebat. Dika mungkin kaget, tapi dia tidak menangis. Aku melewati pos satpam di gerbang depan kompleks. Kosong. Pos satpam itu kosong. Kemana Pak Asep? Biasanya dia selalu tidur-tiduran sambil menyalakan radio di sana. Kenapa malam ini dia tidak ada? Apakah ini bagian dari rencana? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku, membuatku semakin pusing. Aku membelokkan mobil ke jalan raya utama, menjauh dari kompleks perumahan yang kini terasa seperti jebakan kematian. Pukul 1.15 pagi. Aku berhasil keluar. Tapi teror ini belum berakhir. Aku masih harus menunggu 45 menit lagi untuk membuktikan apakah aku seorang ibu yang sigap, atau orang gila yang paranoid. Dunia di luar kompleks perumahanku terasa sangat berbeda, seolah aku baru saja melintasi dimensi waktu. Di jalan raya provinsi ini, kehidupan masih berdenyut meski lambat. Truk-truk besar pengangkut logistik melintas dengan suara mesin diesel yang berat, sorot lampu mereka membelah kabut malam. Lampu-lampu jalan berwarna oranye memberikan penerangan yang konstan, mengusir bayangan-bayangan menakutkan yang tadi menghantuiku di rumah. Aku memacu mobil tanpa tujuan pasti selama 10 menit, hanya ingin menciptakan jarak sejauh mungkin antara aku dan rumah itu. Akhirnya, aku melihat sebuah minimarket 24 jam dengan pelang merah biru kuning yang menyala terang di kejauhan. Itu terlihat seperti oase di padang pasir. Aku membelokkan mobil masuk ke area parkir yang cukup luas.
Ada 2 truk tronton yang sedang parkir istirahat di pinggir, dan beberapa sepeda motor. Aku memarkir mobilku di sudut yang paling terang, tepat di bawah sorotan lampu sorot LED toko, tapi cukup jauh dari pintu masuk agar tidak menarik perhatian orang yang lalu lalang. Aku mematikan mesin mobil. Keheningan tiba-tiba menyergap kabin, hanya menyisakan suara tik-tik-tik pelan dari mesin yang mendingin. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara AC mobil yang terasa kering. Tanganku masih mencengkeram setir dengan kaku, buku-buku jarinya memutih. Perlahan, aku melepaskan pegangan itu dan melihat telapak tanganku. Basah kuyup oleh keringat dan gemetar hebat. Aku menoleh ke belakang. Dika tertidur dengan posisi meringkuk, jaket tebalnya menjadi selimut darurat. Wajahnya begitu damai. Tidak ada gurat ketakutan sedikit pun. Dia percaya sepenuhnya padaku. Dia percaya ibunya akan melindunginya. Rasa haru bercampur rasa bersalah menyergapku. Apakah aku melakukan hal yang benar? Atau aku hanya menyeret anakku ke dalam delusiku sendiri? Aku melirik jam digital di dashboard mobil. Pukul 1.35 pagi. Masih ada 25 menit menuju pukul 2. Batas waktu yang disebut Pak Slamet. Aku menyandarkan punggung ke kursi, mencoba merilekskan otot-otot leher yang tegang. Mataku menatap lurus ke arah pintu kaca minimarket. Di dalam sana, aku melihat seorang kasir pria sedang menata rak rokok dengan malas. Ada 2 orang sopir truk yang duduk di bangku teras, sambil merokok dan tertawa-tawa. Pemandangan yang begitu normal. Begitu banalnya kehidupan ini. Mereka tidak tahu bahwa beberapa kilometer dari sini, seorang wanita sedang meringkuk di dalam mobil, menanti apakah rumahnya akan meledak atau tidak. Aku mengambil ponselku. Baterai tinggal 15%. Aku lupa membawa charger mobil karena terlalu panik. Aku membuka aplikasi WhatsApp, berharap ada pesan susulan dari Pak Slamet. Nihil. Foto profilnya, wajah tua yang tersenyum canggung di samping pipa, masih menatapku dari layar. Terakhir dilihat, hari ini pukul 001. Dia mematikan ponselnya tepat setelah mengirim pesan itu. Rasa frustrasi mulai menggerogoti. Aku mencoba menelepon Mas Bayu, suamiku, sekali lagi. Mungkin kali ini tersambung. Mungkin dia terbangun. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Sialan, umpatku sambil memukul paha sendiri. Kenapa di saat seperti ini dia menghilang? Suamiku biasanya orang yang sangat reachable. Dia selalu mengabari kalau baterainya habis atau kalau sinyal susah. Tapi malam ini, dia lenyap di telan bumi. Pikiran buruk mulai merasuk. Apakah dia baik-baik saja? Atau apakah ketidakadaannya malam ini ada hubungannya dengan semua ini? Aku menggeleng kuat-kuat, berusaha mengusir pikiran jahat itu. Tidak mungkin. Mas Bayu sangat menyayangi Dika. Dia yang mendesain kamar Dika, dia yang membelikan semua mainan itu. Tidak mungkin dia terlibat. Waktu berjalan dengan sangat menyiksa. Pukul 1.45, aku mulai merasa kedinginan. Bukan karena AC, tapi karena rasa takut yang mengendap di tulang sumsum. Aku merapatkan jaketku. Mataku tak lepas dari jam di ponsel. Pukul 1.50, 10 menit lagi. Jantungku kembali berpacu. Di kepalaku berputar berbagai skenario. Bagaimana kalau tidak terjadi apa-apa? Bagaimana cara aku menjelaskan pada Dika kenapa kita tidur di mobil? Bagaimana kalau aku pulang besok pagi dan rumahku baik-baik saja? Tapi pintu pagarku terbuka lebar dan perampok masuk mengambil semuanya karena aku kabur? Tuhan, lindungi kami, bisikku lirih. Pukul 1.55, 5 menit. Aku menatap ke arah kegelapan jalan raya yang mengarah ke kompleks perumahanku. Jaraknya sekitar 10 km dari sini. Langit di sana tampak hitam pekat, tanpa bintang. Pukul 1.58, tanganku dingin seperti es. Aku menahan napas. Pukul 1.59, detik-detik terakhir. Aku menutup mata, menghitung mundur dalam hati. 60, 50. Pukul 2. Tepat pukul 2 pagi. Aku membuka mata. Telingaku menajam, berharap mendengar suara ledakan atau gemuruh dari kejauhan. Mataku mencari kilatan cahaya di langit. 1 menit berlalu. Hening. Tidak ada suara boom. Tidak ada bumi yang bergetar. Langit tetap gelap,
Tidak ada kobaran api yang terlihat dari jarak sejauh ini. Tentu saja, aku terlalu jauh untuk mendengar atau melihatnya langsung kecuali ledakannya setara bom nuklir. Pukul 25. 5 menit berlalu tanpa tanda-tanda kiamat. Napasku yang tadi tertahan, akhirnya keluar sebagai desahan panjang yang penuh kekecewaan bercampur kelegaan yang aneh. Tidak ada apa-apa, bisikku pada diri sendiri. Suaraku terdengar serak. Kau sudah gila, Sarah. Kau benar-benar sudah gila. Aku merasa bodoh. Sangat bodoh. Aku baru saja membuang waktu tidurku, membuat anakku kedinginan di mobil, hanya karena pesan ancaman kosong. Mungkin Pak Slamet itu memang orang gila. Atau mungkin ini prank orang iseng yang meretas nomor tukang ledeng. Air mata frustrasi menetes lagi. Kali ini karena rasa malu pada diriku sendiri. Aku menyeka wajahku kasar. Aku menyalakan mesin mobil, berniat untuk pulang. Aku akan pulang, masuk rumah diam-diam, dan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, entah kenapa, tanganku berat untuk memindahkan gigi persneling. Ada suara kecil di kepalaku yang berkata, tunggu sebentar lagi. Jangan ambil risiko. Akhirnya, aku mematikan mesin kembali. Baiklah. Kita tunggu sampai pagi. Tanggung, gumamku. Aku memiringkan jok kursi, menarik selimut kecil dari jok belakang untuk menutupi kakiku, dan mencoba memejamkan mata. Setengah jam berlalu dalam kondisi antara sadar dan tidak. Pukul 2.45. Tiba-tiba, ponselku yang tergeletak di konsol tengah bergetar. Pendek. Lalu bergetar lagi, lalu lagi, dan lagi. DRRT. 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 Bukan panggilan telepon. Itu rentetan notifikasi yang masuk bertubi-tubi tanpa henti. Layar ponselku menyala terus-menerus, menerangi kabin mobil yang gelap. Jantungku yang tadi sudah mulai tenang, kini seolah disengat listrik tegangan tinggi. Aku menyambar ponsel itu. Notifikasi itu berasal dari grup WhatsApp, warga RT 05 Kompleks Asri. Grup yang biasanya hanya berisi stiker, selamat pagi, dan info iuran sampah itu kini dibanjiri pesan. Ada 50 pesan baru dalam waktu 1 menit. Tanganku gemetar hebat saat membuka kunci layar. Pesan paling atas dari Bu RT, diketik dengan huruf kapital semua, kebakaran. Kebakaran di blok 4B. Ya Allah, apinya besar sekali. Duniaku runtuh seketika. Blok 4B. Itu nomor rumahku. Aku menggulir layar ke bawah dengan jari yang kaku. Pesan-pesan dari tetangga bermunculan silih berganti dengan cepat. Pak Asep Satpam, tolong panggil damkar. Warga jangan mendekat. Masih ada ledakan susulan. Ibu Yanti, tetangga depan rumah, itu rumah Bu Sarah. Ya Tuhan, Bu Sarah sama anaknya masih di dalam kayaknya. Mobilnya nggak ada di garasi tapi pagarnya terbuka. Pak Ujang, meledak tadi pas jam 2 lewat dikit. Kenceng banget suaranya, kaca rumah saya sampai bergetar. Lalu, sebuah video masuk. Dikirim oleh salah satu warga yang merekam dari jalan. Aku tidak ingin melihatnya, tapi aku harus memastikan. Aku menekan tombol play. Video itu goyang dan buram, karena diambil dalam kepanikan malam hari. Tapi, apa yang terekam di sana membuatku menjerit tanpa suara. Rumahku, tempat aku dan Dika berteduh, kini hanyalah sebuah bola api raksasa. Api oranye dan merah menjilat-jilat ganas ke angkasa, melalap atap yang sudah runtuh sebagian. Asap hitam pekat membumbung tinggi. Tapi yang paling mengerikan adalah kondisi fisiknya. Tembok depan rumahku jebol total. Pagar besi yang tadi kubuka dengan susah payah kini sudah bengkok dan terlempar ke tengah jalan. Itu bukan kebakaran biasa. Itu ledakan. Ledakan dahsyat yang menghancurkan struktur bangunan dari dalam. Jika aku masih di sana, jika aku tidur di kamar utama, aku menatap layar dengan mata nanar. Air mata mengalir deras, membasahi layar ponsel. Di video itu terdengar suara teriakan histeris para tetangga. Bu Sarah, Dika, ada orang di dalam? Mereka memanggil namaku. Mereka pikir aku sudah mati. Mereka pikir tubuhku dan tubuh mungil Dika kini sedang hangus di antara puing-puing itu. Ponselku bergetar lagi. Sebuah tautan berita dikirim ke grup. Breaking news.
Diduga akibat kebocoran pipa gas, sebuah rumah mewah di Tangerang Selatan meledak dini hari. Petugas masih berusaha padamkan api, korban jiwa belum diketahui. Aku melempar ponselku ke jok samping seolah benda itu terbakar. Aku memeluk diriku sendiri, tubuhku menggigil hebat tak terkendali. Rasa mual naik ke kerongkongan. Jam 2 pagi. Tepat seperti pesan itu. Pak Slamet bukan orang gila. Dia penyelamatku. Dia malaikat tak bersayap yang dikirim Tuhan lewat pipa bocor. Tapi kemudian, realita lain menghantamku lebih keras dari ledakan itu sendiri. Ledakan gas tidak terjadi, tepat waktu, kecuali diatur. Kebocoran gas alami tidak menunggu jarum jam menunjuk angka 12 malam untuk memberi peringatan, dan angka 2 pagi untuk meledak. Ini disengaja. Rumahku diledakkan. Aku dan anakku ditargetkan untuk mati malam ini. Dan satu-satunya orang yang tahu aku ada di rumah, satu-satunya orang yang tahu aku sendirian, dan satu-satunya orang yang tidak bisa dihubungi sepanjang malam ini adalah Mas Bayu. Desisku lirih, menyebut nama suamiku dengan rasa sakit yang menyayat hati. Di tengah parkiran minimarket yang sunyi itu, aku meraung menangis, memeluk lutut, sementara di belakangku Dika masih tertidur lelap, tidak tahu bahwa dunianya baru saja dihancurkan menjadi abu oleh ayahnya sendiri. Cahaya matahari pagi itu tidak menyapa kami dengan kehangatan, melainkan dengan tusukan yang menyilaukan dan kejam. Sinarnya menembus kaca depan mobil, memaksaku membuka mata yang terasa bengkak, perih, dan lengket. Untuk sesaat, hanya sepersekian detik, aku lupa di mana aku berada. Aku mengira sedang berada di kamarku yang nyaman, di atas kasur empuk dengan spray beraroma lavender, dan sebentar lagi Dika akan melompat ke atas perutku minta dibuatkan sarapan. Namun, realitas menghantamku secepat kilat. Bau apek kabin mobil, rasa kaku yang menyiksa di leher akibat tidur dalam posisi duduk, dan pemandangan pelang neon minimarket yang mulai pudar di luar sana langsung menyadarkanku. Aku bukan di rumah. Aku di parkiran sebuah toko 24 jam di pinggir jalan raya provinsi. Dan rumahku, tempat yang kusebut rumah itu, mungkin sudah tidak ada lagi. Aku melirik jam digital di dashboard mobil. Angka-angka digital berwarna hijau itu menunjukkan pukul 8. Duniaku berhenti sejenak. 8 pagi. Jam di mana biasanya aku sedang sibuk memakaikan seragam TK untuk Dika. Jam di mana biasanya aku menyeduh kopi sambil menonton berita pagi. Tapi hari ini, jam 8 pagi menandai dimulainya hidupku sebagai seseorang yang tidak memiliki atap untuk berteduh. Aku menoleh ke belakang perlahan, takut membangunkan Dika, namun ternyata ia sudah bangun. Dika duduk diam di jok belakang, memeluk boneka beruang lusuhnya yang berhasil kami bawa semalam. Matanya menatap keluar jendela, melihat truk-truk besar yang mulai menderu di jalan raya. Ibu. Panggilnya lirih saat menyadari aku sudah bergerak. Kita nggak pulang? Aku mau mandi. Gerah. Suara polos itu merobek hatiku. Bagaimana caranya menjelaskan kepada anak 5 tahun bahwa pulang bukan lagi opsi yang sederhana? Bagaimana memberitahunya bahwa bak mandinya, mainan bebek karetnya, dan handuk lembutnya mungkin sudah menjadi abu? Aku memaksakan sebuah senyum. Senyum yang terasa sakit di wajahku yang kaku. Sebentar lagi ya, sayang. Kita sarapan dulu. Ibu belikan roti dan susu di minimarket. Aku turun dari mobil dengan langkah gontai. Tubuhku terasa remuk redam, seolah semalam aku baru saja lari maraton. Tapi rasa sakit fisik ini tidak sebanding dengan kekosongan di dada. Sambil berjalan menuju pintu minimarket, aku melihat pantulan diriku di kaca toko. Rambut acak-acakan, mata sembab dengan lingkaran hitam di bawahnya, daster rumahan yang ditutupi jaket tebal yang salah kancing. Aku terlihat seperti orang gila. Setelah membeli roti, susu, dan sebotol air mineral, aku kembali ke mobil. Kami makan dalam diam. Dika makan dengan lahap, sementara aku hanya bisa menelan air mineral. Roti itu terasa seperti serbuk gergaji di tenggorokanku. Setiap kali aku mencoba menelan, bayangan video kebakaran di grup WhatsApp semalam kembali berputar di kepalaku. Api yang menjilat langit. Tembok yang runtuh. Sudah kenyang? Tanyaku setelah Dika menghabiskan susunya. Dia mengangguk. Sudah. Ayo pulang, Bu. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang berserakan. Oke.
Kita pulang. Tapi Dika janji sama ibu ya. Nanti kalau sampai di sana, Dika jangan turun dari mobil kalau ibu belum suruh. Dika main game di HP ibu saja. Janji? Kenapa? Ada apa di rumah? Tanyanya kritis. Ada perbaikan jalan. Banyak debu. Nanti Dika batuk. Bohongku. Kebohongan demi kebohongan terus meluncur untuk melindungi jiwa kecilnya. Aku menyalakan mesin mobil. Getaran mesin itu menjalar ke tanganku yang memegang setir. Aku memundurkan mobil, lalu perlahan bergabung dengan arus lalu lintas pagi yang padat. Perjalanan sejauh 10 km menuju kompleks perumahanku terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Setiap meter aspal yang kulewati membawa rasa mual yang semakin menjadi-jadi. Di kepalaku, aku masih berharap ini semua mimpi buruk. Mungkin semalam aku hanya berhalusinasi. Mungkin video itu hoax. Mungkin rumahku masih berdiri tegak dengan cat putihnya yang bersih. Namun, harapan itu pupus saat mobilku berbelok ke jalan utama menuju gerbang kompleks Gria Asri. Dari jarak 500 meter sebelum gerbang, aku sudah bisa melihat ketidaknormalan itu. Biasanya, jalan ini lengang. Tapi pagi ini, ada kemacetan kecil. Orang-orang berhenti di pinggir jalan, menunjuk-nunjuk ke arah dalam kompleks. Saat mendekati pos satpam, aku melihat palang pintu terbuka lebar. Tidak ada penjagaan. Di kejauhan, di langit biru yang cerah, masih terlihat sisa-sisa asap tipis berwarna kelabu yang membumbung malas, menandakan ada sesuatu yang besar baru saja habis terbakar. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rusukku. Duk, duk, duk. Aku melajukan mobil perlahan memasuki area kompleks. Suasananya aneh. Hening, tapi ramai. Orang-orang berdiri di depan pagar rumah mereka masing-masing, berbicara dengan tetangga dengan wajah serius. Beberapa mobil polisi terparkir acak di bahu jalan. Dan yang paling mencolok adalah 2 unit mobil pemadam kebakaran besar berwarna merah yang terparkir memblokir jalan menuju blok rumahku. Selang-selang kanvas besar masih tergeletak di aspal basah seperti ular mati raksasa. Aku tidak bisa masuk lebih jauh dengan mobil. Aku memarkirkan kendaraanku di dekat taman bermain, sekitar 200 meter dari rumahku. Dika, ingat janji tadi ya. Kunci pintu. Jangan buka buat siapapun kecuali ibu. Ibu cuma mau cek sebentar, kataku dengan suara bergetar. Aku menyerahkan ponselku padanya. Dika mengangguk patuh, matanya sudah terpaku pada layar ponsel. Syukurlah. Dia teralihkan. Aku turun dari mobil dan mengunci pintu. Kakiku terasa berat, seolah ada pemberat besi yang diikatkan di pergelangan kaki. Aku mulai berjalan. Setiap langkah membawaku lebih dekat pada kenyataan. Bau itu mulai tercium. Bau yang khas dan mengerikan. Bau arang basah. Bau plastik yang meleleh. Bau karet terbakar. Dan di balik semua itu, ada bau amis logam dan belerang sisa ledakan. Bau kehancuran. Aku berjalan melewati kerumunan orang-orang yang menonton. Warga kompleks, tukang ojek online, pedagang sayur keliling, mereka semua berkumpul di sana, menjadikan tragedi hidupku sebagai tontonan pagi. Ngeri banget ya, Pak. Katanya meledak jam 2 pas, samar-samar aku mendengar percakapan mereka. Iya, getarannya sampai blok sebelah. Kaca rumah Pak RW sampai retak. Kasihan Bu Sarah, padahal orangnya baik. Nasib nggak ada yang tahu. Mendengar namaku disebut dengan nada duka cita, lututku semakin lemas. Mereka pikir aku mati. Mereka membicarakanku seolah aku adalah kenangan. Aku terus menyeruak menembus kerumunan. Tidak ada yang memperhatikanku awalnya karena aku memakai jaket dengan tudung kepala. Tapi saat aku semakin dekat ke garis depan, seseorang menyadari kehadiranku. Permisi. Suaraku parau, hampir tak terdengar. Seorang bapak-bapak di depanku berbalik. Itu Pak Ujang, tetangga yang tinggal 3 rumah dari tempatku. Awalnya wajahnya terlihat kesal karena didorong, tapi begitu matanya menangkap wajahku, ekspresinya berubah total. Matanya melotot, mulutnya menganga lebar. Wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu bangkit dari kubur. Bu Sarah, gagapnya. Suaranya cukup keras, hingga membuat orang di sebelahnya menoleh. Bu Sarah? Seru orang kedua. Gelombang kejut itu menyebar cepat.
Kerumunan yang tadinya riuh rendah tiba-tiba senyap. Satu persatu kepala menoleh ke arahku. Puluhan pasang mata menatapku dengan campuran rasa tak percaya, ngeri, dan bingung. Bu Yanti, yang sedang menangis di bahu suaminya di dekat garis polisi, mendongak. Saat dia melihatku berdiri di sana, hidup, bernapas, meski berantakan, dia menjerit histeris. Alhamdulillah, Bu Sarah. Bu Yanti berlari menerobos kerumunan dan langsung memelukku erat-erat. Pelukannya begitu kencang hingga aku sesak napas. Tubuhnya gemetar hebat. Tangisannya pecah di bahuku. Ya Allah, Bu, saya kira Ibu ada di dalam. Saya kira Ibu sama Dika sudah. Dia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Aku membiarkan diriku dipeluk, tapi mataku tidak tertuju padanya. Pandanganku melewati bahu Bu Yanti, lurus ke depan. Ke tempat di mana rumahku seharusnya berdiri. Apa yang kulihat di sana membuat darahku membeku seketika. Hancur. Kata itu bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Rumah nomor 4B itu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah kerangka beton yang hangus menghitam dan gundukan puing setinggi 2 meter. Atap rumah sudah runtuh sepenuhnya, menyisakan rangka baja ringan yang bengkok melintir seperti jaring laba-laba raksasa yang terbakar. Tembok depan, tembok ruang tamu tempat kami memajang foto keluarga, telah jebol, terlempar keluar hingga ke jalanan. Pagar besi hitam yang kokoh itu kini tergeletak di selokan seberang jalan, melengkung aneh akibat hempasan gelombang ledakan yang dahsyat. Kaca-kaca jendela tetangga di kanan dan kiri rumahku pecah berantakan. Pohon mangga di halaman depan, pohon kesayangan Dika untuk memanjat, kini tinggal batang gosong tanpa daun, berdiri menyedihkan seperti saksi bisu yang trauma. Di tengah puing-puing itu, asap putih masih mengepul dari beberapa titik, menandakan bara api masih hidup jauh di bawah tumpukan reruntuhan. Petugas pemadam kebakaran masih menyemprotkan air ke titik-titik panas itu. Air mataku menetes tanpa sadar. Bukan isak tangis yang keras, melainkan aliran air mata bisu yang keluar dari rasa syok yang mendalam. Itu adalah kamarku. Itu adalah dapurku. Itu adalah ruang bermain Dika. Semuanya rata dengan tanah. Aku melihat sebuah benda berwarna merah menyala di antara puing-puing abu-abu di tempat yang dulunya garasi. Itu sepeda roda 3 Dika. Kerangkanya bengkok, plastiknya meleleh menjadi gumpalan tak berbentuk. Jika aku tidak lari, jika aku memutuskan untuk tidur lagi semalam, jika aku mengabaikan pesan Pak Slamet, tubuh Dika pasti sudah menyatu dengan lelehan plastik sepeda itu. Tubuhku pasti sudah tertimbun beton yang hancur itu. Rasa ngeri yang amat sangat merayap dari ujung kaki ke ubun-ubun. Kakiku tak lagi sanggup menopang berat badanku. Aku merosot jatuh ke aspal basah, berlutut menghadap reruntuhan hidupku. Bu Yanti ikut berlutut, masih memegang iku. Anak saya? Bisikku, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Dika selamat, Bu. Dika ada di mobil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gumam orang-orang di sekitarku. Suasana yang tadinya duka kini berubah menjadi kelegaan massal, namun masih diselimuti kebingungan besar. Seorang polisi berseragam lengkap dengan pangkat balok di pundaknya berjalan mendekati kami. Wajahnya tegas namun lelah. Dia memegang buku catatan kecil. Ibu pemilik rumah ini? Ibu Sarah? Tanyanya. Aku mendongak, menatap polisi itu dengan pandangan kabur. Aku mengangguk lemah. Syukurlah Ibu selamat. Kami sudah bersiap memanggil tim forensik karena menduga ada korban jiwa, kata polisi itu. Nada suaranya berubah menjadi interrogatif. Tapi ada yang aneh, Bu. Tetangga bilang mobil Ibu tidak ada di garasi. Dan Ibu sekarang datang dari luar. Ibu tidak ada di rumah saat kejadian? Tidak, Pak, jawabku serak. Aku menghapus air mata dengan punggung tangan. Saya pergi. Pergi? Jam berapa? Jam 1:15 pagi ini. Polisi itu mengernyitkan dahi. Matanya menyipit curiga. Jam 1 pagi? Ibu pergi membawa anak kecil jam 1 pagi? Kurang dari 1 jam sebelum rumah Ibu meledak? Apa alasannya, Bu? Apakah Ibu tahu sesuatu? Pertanyaan itu wajar. Sangat wajar. Dalam kacamata hukum, aku terlihat mencurigakan. Pemilik rumah yang kabur sesaat sebelum rumahnya hancur.
Apakah aku yang meledakkannya sendiri demi asuransi? Atau karena depresi? Aku bisa melihat tuduhan itu di mata sang polisi. Aku berdiri perlahan dengan bantuan Bu Yanti. Rasa sedihku perlahan berganti menjadi amarah yang dingin. Aku menatap mata polisi itu tajam-tajam. Saya pergi karena saya takut mati, Pak. Karena ada yang memperingatkan saya. Siapa? Sebelum aku menjawab, mataku menyapu area di belakang polisi, di dekat mobil patroli yang diparkir melintang. Di sana, duduk di trotoar dengan kepala tertunduk dalam-dalam, adalah seorang pria tua. Dia mengenakan jaket kusam yang sama dengan yang kulihat semalam. Topi kumalnya diremas-remas di tangan. Wajahnya cemong oleh jelaga hitam. Dia diapit oleh dua polisi muda, seolah-olah dia adalah tersangka. Itu Pak Slamet. Dia tidak lari. Dia tetap di sini. Dia menepati janjinya untuk memastikan, atau mungkin untuk meratapi kegagalannya jika aku tidak selamat. Hatiku bergetar hebat. Orang asing ini, tukang ledeng tua ini. Dia adalah satu-satunya alasan jantungku masih berdetak-detik ini. Dia, kataku lantang, jariku menunjuk lurus ke arah Pak Slamet. Semua mata mengikuti arah telunjukku. Pak Slamet mendongak. Saat mata tuanya bertemu dengan mataku, aku melihat badai emosi di sana. Ketakutan, rasa bersalah, dan akhirnya kelegaan yang luar biasa hingga membuatnya menangis. Tukang ledeng itu, kataku, suaraku bergetar menahan tangis. Dia yang menyelamatkan nyawa saya dan anak saya. Melihat Pak Slamet, dorongan emosi yang tak terbendung meledak dalam diriku. Aku tidak peduli dengan polisi, aku tidak peduli dengan garis kuning yang melarang melintas. Aku berlari. Aku menerobos garis polisi itu, mengabaikan teriakan petugas yang mencoba menahanku. Pak Slamet, teriakku. Aku berlari ke arahnya dan langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapannya. Pria tua itu tampak terkejut, tubuhnya menegang. Aku meraih kedua tangannya yang kasar, kotor, dan gemetar itu. Tangan yang semalam memegang kunci Inggris, tangan yang mengetik pesan peringatan yang mengubah takdirku. Terima kasih, Pak, terima kasih. Aku menangis histeris, mencium punggung tangannya berkali-kali seperti orang gila. Bapak menyelamatkan Dika, Bapak menyelamatkan kami. Pak Slamet menangis. Air mata membasahi pipinya yang keriput, membuat jalur bersih di wajahnya yang penuh debu arang. Bibirnya bergetar hebat, mencoba mengucapkan sesuatu tapi tak ada suara yang keluar. Dia hanya mengangguk-angguk lemah, menepuk bahuku dengan canggung. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah Ibu nurut sama saya. Saya takut sekali Ibu nggak baca pesan saya. Bisiknya dengan suara parau yang menyayat hati. Polisi yang tadi menginterogasiku, namanya Inspektur Hadi, terbaca di name tag-nya, menyusul dengan langkah lebar. Wajahnya tampak bingung melihat adegan dramatis ini. Dia memberi isyarat pada anak buahnya untuk tidak memisahkan kami dulu. Bu Sarah, tolong tenang, kata Inspektur Hadi tegas namun lebih lembut dari sebelumnya. Bapak ini, Pak Slamet, sejak subuh sudah ditemukan mondar-mandir di sekitar lokasi dengan panik. Kami amankan karena gerak-geriknya mencurigakan dan dia mengaku sebagai orang terakhir yang masuk rumah Ibu. Kami menduga dia lalai saat memperbaiki pipa gas. Mendengar kata lalai, amarahku meledak. Aku bangkit berdiri, berbalik menghadap Inspektur Hadi dengan mata menyala. Lalai? Bapak bilang dia lalai? Bentakku. Dia pahlawan, Pak. Kalau bukan karena pesan Wa dari dia jam 12 malam tadi, saya sudah mati. Dia bukan penyebabnya, dia saksi kuncinya. Inspektur Hadi terdiam, menyadari keseriusan situasiku. Dia mengeluarkan buku catatannya lagi. Pesan Wa jam 12 malam? Peringatan? Tolong jelaskan detailnya, Bu. Ini bisa mengubah status penyelidikan dari kecelakaan menjadi tindak pidana. Aku menoleh ke Pak Slamet. Pria tua itu tampak ketakutan. Dia melirik ke kanan dan kiri, seolah takut ada yang menguping. Pak, kataku lembut, memegang bahunya. Ceritakan semuanya. Ceritakan apa yang Bapak lihat di dapur saya semalam. Kenapa Bapak suruh saya pergi? Kenapa harus jam 2 pagi? Jangan takut lagi, Pak. Kita sudah di luar. Kita ramai-ramai.
Pak Slamet menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian. Dia menatap Inspektur Hadi, lalu menatap puing-puing rumahku. Tatapannya kosong, menerawang kembali ke momen mengerikan di bawah wastafel itu. Semalam, mulainya dengan suara serak. Waktu saya dipanggil Bu Sarah buat benerin pipa bocor, awalnya saya pikir itu cuma kerjaan biasa. Karet sil rusak atau pipa pecah. Memang benar pipanya pecah. Tapi, dia berhenti sejenak, menelan ludah dengan susah payah. Tangannya meremas topinya semakin kencang. Waktu saya ngolong di bawah wastafel, saya nyalakan senter. Di sebelah pipa air, ada instalasi pipa gas LPG yang tanam tembok. Waktu cahaya senter saya kena pipa gas itu, saya lihat ada yang aneh. Pipa tembaganya, ada bekas gergaji. Halus sekali, tipis. Gasnya keluar mendesis pelan, PSSSHH, nyaris nggak kedengeran karena ketutup suara air bocor. Bocoran disengaja? Tanya Inspektur Hadi cepat. Pak Slamet mengangguk. Iya, Pak. Tapi bukan cuma itu. Kalau cuma bocor, gasnya cuma bakaluhin ruangan. Tapi di situ, ditempel di tembok belakang pipa, ada alat. Kotak hitam kecil, ada kabel merah biru yang disambung ke pemantik kompor tanam dari bawah. Dan ada layar digitalnya. Suasana di sekitar kami hening total. Para polisi, tetangga, semuanya menahan napas mendengarkan kesaksian ini. Itu timer, Pak, lanjut Pak Slamet, suaranya bergetar. Angkanya warna merah. Hitung mundur. Waktu saya lihat jam 8 malam, angkanya menunjuk sisa waktu sekitar 6 jam. Berarti akan habis pas jam 2 pagi. Bom waktu rakitan, gumam Inspektur Hadi ngeri. Menggunakan akumulasi gas sebagai bahan peledak dan pemantik listrik sebagai pemicu. Kenapa Bapak tidak teriak? Seruku frustrasi. Pertanyaan yang menghantuiku sejak semalam. Kenapa Bapak malah diam saja dan lari? Pak Slamet menatapku dengan mata yang penuh penderitaan. Karena saya lihat, dia, Bu. Siapa? Di sudut gelap kolong wastafel itu, terselip di antara pipa pembuangan, ada mata yang melihat saya. Kamera kecil. Lensa pinhole. Lampu indikatornya kedip-kedip merah. Blip, blip. Pak Slamet memperagakan dengan jarinya. Kamera itu nyambung. Bu, online. Ada orang yang lagi nonton live dari kamera itu. Dia ngawasin siapa aja yang ada di dapur. Kalau saya teriak, ada bom. Saat itu juga, atau kalau saya coba cabut kabelnya, si pelaku yang lagi nonton pasti punya tombol pemicu jarak jauh. Dia bisa ledakkan detik itu juga. Saya mati, ibu mati, anak ibu mati. Kakiku lemas mendengar penjelasan itu. Logika bertahan hidup Pak Slamet sungguh luar biasa di bawah tekanan. Dia berpikir jernih di saat aku bahkan tidak tahu ada maut di bawah kakiku. Jadi Bapak pura-pura? Tanyaku lirih. Saya harus, Bu, isaknya. Saya pura-pura bego. Saya pura-pura nggak lihat apa-apa. Saya selesaikan pipa airnya secepat mungkin. Saya keringat dingin, jantung saya mau copot rasanya. Saya tahu dia nonton. Makanya saya nggak berani ngomong apa-apa sama ibu di dalam rumah. Saya takut suara saya didengar lewat kamera itu juga. Terus pesan itu. Saya pulang, tapi saya nggak bisa tenang. Saya mikir, gimana cara kasih tahu ibu tanpa bikin si pelaku curiga. Kalau saya telepon, takutnya ibu angkat terus ibu panik di dalam rumah. Si pelaku lihat ekspresi ibu dari kamera, terus dia ledakan. Makanya saya jam 12 malam pas saya kira ibu sudah tidur. Saya suruh jangan nyalakan lampu supaya si pelaku nggak sadar kalau ibu bangun dan kabur. Biar dia pikir ibu masih tidur sampai jam 2. Penjelasan itu begitu masuk akal dan begitu mengerikan. Rencana pembunuhan yang sempurna. Didesain untuk terlihat seperti kecelakaan akibat kebocoran gas, tapi dieksekusi dengan presisi militer. Siapa? Inspektur Hadi bersuara berat. Siapa yang menurut Bapak memasang alat itu? Bapak melihat orang lain? Pak Slamet menggeleng. Lalu dia merogoh saku dalam jaketnya dengan tangan gemetar. Dia mengeluarkan sebuah plastik klip kecil berisi selembar foto ukuran 4R yang sudah lecek dan agak kotor. Waktu saya kerja, kunci Inggris saya nyenggol sesuatu di lantai kolong wastafel yang gelap itu.
Bingkai foto kecil yang sepertinya jatuh dan terselip di sana. Pas saya ambil mau saya taruh lagi, saya lihat tulisan di belakangnya. Pak Slamet menyerahkan foto itu padaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Itu foto pernikahanku dengan Mas Bayu 5 tahun lalu. Kami berdua tersenyum bahagia. Tapi di balik foto itu, ada tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan tangan suamiku. Ditulis dengan spidol permanen hitam tebal. Bunyinya singkat, "Game over, Sarah. New life loading." Darahku mendidih. Kepalaku pening seketika. Mual yang hebat menyerang perutku. New life loading. Hidup baru. Suamiku. Ayah dari anakku. Pria yang tidur di sampingku selama 5 tahun. Pria yang seminggu ini pamit, dinas luar kota, demi masa depan keluarga. Ternyata dia sedang merencanakan eksekusi mati untukku dan anaknya sendiri. Dia mau mulai hidup baru, bisikku getir. Air mataku kering, tergantikan oleh tatapan kosong. Tanpa beban, tanpa istri, tanpa anak. "Bu," potong Pak Slamet pelan. "Ada satu hal lagi yang bikin saya yakin pelakunya dekat." "Apa, Pak?" "Semalam, pas saya keluar dari rumah ibu di ujung jalan, di bawah pohon beringin yang gelap itu, saya lihat mobil. Mobil SUV hitam. Kaca filmnya gelap banget. Mesinnya mati, tapi saya lihat cahaya rokok dari dalam. Dia nungguin, Bu. Dia ngawasin saya keluar." "Mobil apa?" tanya Inspektur Hadi tajam. "Bapak ingat plat nomornya?" "Saya tukang ledeng, Pak." Ingatan saya soal angka itu tajam. Jawab Pak Slamet yakin. B1988 BEU. Fortuner hitam. Aku memejamkan mata. Rasa sakit itu menghantamku seperti palu godam. B1988 BEU. Itu mobil pribadi Mas Bayu. Plat nomor pesanan. Singkatan nama dan tahun lahirnya. Dia tidak di Surabaya. Dia tidak dinas. Dia ada di sini, di ujung jalan. Menunggu. Dia duduk di dalam mobilnya yang nyaman, mungkin sambil meminum kopi, menonton layar ponsel yang terhubung ke kamera di dapurku. Menunggu jam 2 pagi. Menunggu kembang api kematian yang akan membebaskannya dari kami. Dia melihatku. Dia pasti melihat rumah ini meledak. Dan dia pasti tersenyum puas, mengira aku dan Dika ada di dalamnya. "Bajingan!" desisku. Kata itu keluar bersamaan dengan hancurnya sisa-sisa rasa cintaku padanya. Dia bukan manusia. Inspektur Hadi segera mengambil handy talkie-nya. Wajahnya keras dan serius. "Monitor. Semua unit siaga. Status merah. Cari kendaraan Toyota Fortuner hitam, plat nomor B1988 BEU. Diduga tersangka utama pembunuhan berencana dengan bahan peledak. Blokir akses tol. Cek CCTV sekitar lokasi kejadian dalam radius 5 km dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Suara kresek-kresek radio polisi menyahut dengan perintah konfirmasi. "Bu Sarah," kata Inspektur Hadi menatapku, "kami akan menangkapnya. Saya janji." Bukti kesaksian Pak Slamet dan sisa-sisa alat yang mungkin ditemukan forensik nanti akan cukup untuk menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana. Hukuman mati atau seumur hidup. Aku menatap peruntuhan rumahku lagi. Asap masih mengepul. Di sana, tersimpan kenangan 5 tahun pernikahanku yang ternyata palsu. Tapi di parkiran taman sana, di dalam mobil kecilku, ada Dika. Anakku yang selamat. Hartaku yang nyata. Aku berbalik menatap Pak Slamet. Pria tua itu tampak lega karena beban rahasianya sudah terungkap. Wajahnya yang kotor terlihat bersinar di mataku. Aku memeluknya sekali lagi. "Bapak bukan cuma tukang ledeng," bisikku di telinganya. "Bapak adalah kakek baru buat Dika. Bapak keluarga kami sekarang." Pak Slamet menangis lagi. Matahari semakin tinggi. Panasnya mulai menyengat kulit. Tapi aku tidak lagi merasa dingin. Di tengah kehancuran ini, di antara puing-puing rumah yang diledakkan oleh orang yang seharusnya paling mencintaiku, aku menemukan kekuatan baru. Aku selamat. Dika selamat. Dan aku bersumpah, Mas Bayu tidak akan pernah mendapatkan hidup baru-nya. Dia akan mendapatkan neraka,
Sama seperti neraka yang dia coba berikan padaku malam ini. Pak Polisi, kataku dingin, menghapus sisa air mata terakhir. Saya mau buat laporan resmi. Sekarang, saya akan ceritakan semuanya. Tentang selingkuhannya yang pernah saya curigai, tentang polis asuransi jiwa yang baru dia buat bulan lalu atas nama saya, semuanya. Inspektur Hadi mengangguk hormat. Mari, Bu. Mobil kami siap. Aku berjalan menuju mobil patroli, menggandeng lengan Pak Slamet. Aku tidak menoleh lagi ke belakang, ke arah rumah yang hancur itu. Rumah itu adalah masa lalu. Masa depanku ada di tangan mungil Dika, dan pada keadilan yang akan segera datang menghantam suamiku.